Manchester City mendominasi dalam gelaran FIFA Best Awards 2023. Penghargaan yang diberikan kepada para tokoh sepak bola, mulai dari pemain terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik, dan masih banyak lainnya. Pelatih City Pep Guardiola dikukuhkan sebagai pelatih terbaik di edisi kali ini. Demikian juga dengan beberapa nama pemain Manchester City terpilih masuk ke dalam tim terbaik tahun ini. Hal ini seperti mengukuhkan bahwa Manchester City masihlah klub sepak bola terbaik di dunia. Namun masih ada satu yang mengganjal. Mari kita lihat alasan kenapa Pep Guardiola memang layak menerima penghargaan sebagai pelatih terbaik dan bagaimana pemain City bisa mendominasi. Dan juga kita akan bahas satu hal yang mengganjal. Alasan kenapa Messi bukannya Erling Haaland yang terpilih sebagai pemain terbaik. Simak pembahasannya sebagai berikut. Pep Guardiola layak jadi yang terbaik. Pep Guardiola dengan kejeniusan strateginya telah mengubah lanskap sepak bola modern. Dari masa jabatannya di Barcelona hingga perannya saat ini di Manchester City, Guardiola tidak hanya mengumpulkan banyak trofi, tetapi juga telah mendefinisikan kembali seni melatih dalam sepak bola. Keberhasilan Guardiola berakar pada filosofi cara melatihnya yang berbeda, yang mencakup penguasaan bola, menekan, permainan posisional, dan juga menyerang. Dipengaruhi oleh pemain hebat seperti Johan Cruyff dan Marcelo Bielsa, Guardiola telah menanamkan visi uniknya ke dalam timnya. Evolusi taktis Guardiola adalah ciri khas kejeniusannya. Di Barcelona ia memperkenalkan tiki-taka, gaya yang ditandai dengan passing cepat dan tekanan yang tinggi. Dia merevolusi permainan posisional, menciptakan keunggulan numerik, dan menggunakan fullback untuk memberikan lebar dalam serangan. Kemampuannya untuk menyesuaikan taktik untuk klub dan kondisi yang berbeda terbukti dalam masa jabatannya di Bayern Munchen dan Manchester City, di mana ia menyesuaikan strateginya agar sesuai dengan kekuatan pemainnya saat itu. Aspek lain dari kesuksesan Guardiola adalah membangun skuad yang sesuai dengan taktiknya. Di Manchester City, ia mengembangkan skuad yang mampu bermain dengan gayanya, ditandai dengan investasi yang signifikan pada pemain yang sesuai dengan visinya. Dan trofi bersama Manchester City di tahun 2023 merupakan salah satu pembuktian terkini dari Pep Guardiola. Ia berhasil membawa skuad bintangnya yang dipimpin oleh Erling Haaland dan Kevin De Bruyne meraih gelar juara di Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions. Pep Guardiola berhasil mengungguli pesaingnya, antara lain pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dan pemenang Scudetto Napoli Luciano Spalletti yang saat ini menangani tim nasional Italia. Prestasinya sebagai pelatih juga mencatatkan sejarah karena Guardiola menjadi pelatih pertama yang memenangkan treble Eropa 2 kali setelah sebelumnya meraihnya pada tahun 2009 bersama Barcelona. Penghargaan ini merupakan yang pertama bagi Guardiola setelah sebelumnya finish sebagai runner-up pada tahun 2019 dan menduduki peringkat ketiga pada tahun 2021 dan 2022. Kemenangannya juga menandai kembalinya trofi ini ke pelatih klub, setelah sebelumnya diterima oleh Lionel Scaloni usai membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia di Qatar. Guardiola menjadi manajer ketujuh yang meraih penghargaan pelatih pria, masih kalah dari Jurgen Klopp yang memenangkannya secara beruntun pada tahun 2019 dan 2020. Sebelumnya, pelatih-pelatih seperti Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Claudio Ranieri, dan Thomas Tuchel juga sukses meraih penghargaan ini. Dominasi pemain Manchester City di tim terbaik. Ada 6 pemain Manchester City yang masuk dalam tim terbaik tahun ini. Mereka adalah back John Stones, Kyle Walker, dan Ruben Dias, gelandang Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan juga striker Erling Haaland. Gelandang Real Madrid dari Inggris Jude Bellingham juga dipilih dan merupakan satu-satunya pemain Inggris yang disebutkan di tim yang tidak bermain untuk City. Dan dominasi Manchester City dalam daftar tim terbaik tahun ini sangat mencolok jika kita melihat daftar lengkapnya. Mereka semua yang masuk ke dalam daftar tim terbaik FIFA tahun ini adalah Thibaut Courtois dari Real Madrid, John Stones dari Manchester City, Kyle Walker Manchester City, Ruben Dias juga Manchester City, Bernardo Silva Manchester City, Jude Bellingham Real Madrid, Kevin De Bruyne Manchester City, Erling Haaland Manchester City, Kylian Mbappe Paris Saint-Germain, Lionel Messi Inter Miami, dan Vinicius Junior dari Real Madrid. Dominasi para pemain Manchester City tersebut
tidak terlepas dari penampilan mentereng si tetangga berisik itu sepanjang 2023. Kampiun di pentas Liga Utama Inggris, juara Piala FA, juara Liga Champions, berjaya di Piala Super Eropa, hingga meraih trofi pada ajang Piala Dunia antar klub adalah rentetan prestasi yang ditorehkan Erling Haaland dan kawan-kawan pada 2023. Klub asuhan Pep Guardiola ini pun terpilih sebagai Men's Club of the Year dalam acara puncak penghargaan Ballon d'Or di Théâtre du Châtelet di Paris, Prancis akhir tahun lalu. Terpilihnya 6 punggawa Citizens membuktikan bahwa Pep Guardiola memang bertangan dingin dalam mengoptimalkan bakat para pemainnya. Ruben Dias saat menerima penghargaan juga memberikan penghormatannya kepada Guardiola dan mengatakan bahwa Pep adalah orang yang intens dan pada akhirnya ia mampu membuat para pemainnya bermain sepak bola dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Dan entah bagaimana, melalui intensitas itu dia mendapatkan yang terbaik dari semua orang. Messi dan Haaland poin sama, kok Messi yang menang? Itu adalah pertanyaan yang merebak saat Messi dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik oleh FIFA kali ini. Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2023. Padahal total poin Messi sama dengan milik Erling Haaland sebagai runner-up. Kok bisa? Pada acara seremoni di Eventim Apollo London pada Selasa 16 Januari 2024 dini hari, Messi mengalahkan Haaland untuk merebut trofi tersebut. Di posisi ketiga ada penyerang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis Kylian Mbappé. Gelar ini makin melengkapi tahun gemilang Messi yang dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or beberapa bulan lalu. Banyak yang mempertanyakan terpilihnya Messi sebagai pemain sepak bola terbaik versi FIFA. Pasalnya ada Haaland yang jelas-jelas tampil luar biasa di level klub saat membawa Manchester City meraih treble winner dan bahkan mencetak total 53 gol. Sementara Messi cuman memberikan gelar Liga Prancis untuk Paris Saint-Germain sebelum pindah ke Inter Miami dalam kurun waktu penilaian 19 Desember 2022 hingga 20 Agustus 2023. Apalagi Messi dan Haaland sebenarnya sama-sama punya scoring point 48. Lalu apa yang bikin Messi menang? Pemain terbaik FIFA menggunakan hasil voting dari 4 kelompok suara, yaitu kapten tim nasional, pelatih tim nasional, jurnalis terpilih, dan juga fans lewat situs resmi FIFA. Masing-masing berperan memberikan 25% suara. Khusus untuk kapten dan pelatih timnas, pilihan pertama mereka bernilai 5 poin, pilihan kedua bernilai 3 poin, dan pilihan ketiga bernilai 1 poin. Messi kemudian jadi pemenang karena dia paling banyak jadi pilihan pertama para kapten timnas negara anggota FIFA yang berjumlah 211 negara, termasuk Indonesia. Tak cuma jadi pilihan paling banyak dari kapten timnas, Messi juga paling populer di antara fans. Sementara Haaland mendapat suara terbanyak dari pelatih timnas dan jurnalis. Bagi Messi, ini adalah gelar ketiganya di award ini setelah tahun 2019 dan 2022. Ia mengungguli Cristiano Ronaldo dan Robert Lewandowski sebanyak 2 kali. Nah, pertanyaan kami, setujukah Anda dengan pilihan para kapten timnas itu yang memenangkan Lionel Messi? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.